Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-6. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Kiranya Tuhan akan menggenapi segala permohonan dan komitmen kita untuk menjalani tahun yang baru ini yang seturut dengan kehendak Tuhan. Di kesempatan ini, kita akan melihat sebuah fenomena yang merupakan pengaruh dari teknologi, khususnya internet, yang menghubungkan seluruh dunia maya dari satu titik ke titik yang lainnya. Dari 7 sampai 8 miliar penduduk dunia, boleh dikatakan 5 sampai 6 miliar dapat menggunakan jarinya untuk mencari informasi tentang apapun di dunia ini melalui smartphone-nya. Inilah sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Fasilitas yang berupa keajaiban teknologi komunikasi ini sekarang dimanfaatkan juga oleh kalangan umat beragama untuk menyebarkan firman Tuhan yang ada di masing-masing kitab sucinya. Ini adalah sebuah cara yang sangat efektif. Dan sebagaimana kesaksian Alkitab, fenomena ini sudah dinubuatkan bahwa akan terjadi suatu waktu di mana manusia dapat melakukan pekerjaan yang lebih cepat daripada yang dilakukan Yesus Kristus ketika Dia di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, pemakaian smartphone yang begitu pribadi ketika menjelajah internet semakin banyak dimanfaatkan orang dan membuat yang bersangkutan memiliki keberanian. Salah satunya adalah meneliti keabsahan atau kebenaran sebuah kitab suci melalui pemeriksaan isinya, yang selama ini selalu tertutupi di balik bahasa yang selalu diagungkan adalah bahasa sorga. Cara ini menjadi sebuah jalan untuk mengatasi kebuntuan yang selama ini terjadi. Dan ini berarti seluruh sekat yang menghalangi umat untuk mengetahui sebenar-benarnya isi kitab sucinya sendiri menjadi terbuka. Akhirnya umat menjadi tahu siapa dan seperti apa Tuhan dan nabinya. Inilah sebuah fenomena yang telah menjadi realita, yang menolong banyak umat manusia di dunia ini untuk semakin berhati-hati dalam memilih Tuhannya, yang mana yang diyakininya mampu menyelamatkannya. Inilah sebuah kesempatan untuk melepaskan diri dari lorong kegelapan yang selama ini sadar tanpa sadar ternyata haknya yang paling hakiki, yaitu hak untuk mengenali Tuhannya, sudah dikebiri, yang dilakukan oleh para pemuka agamanya melalui ancaman kata-kata agar percaya saja apa yang dikatakan para pemuka agama. Ditambah larangan agar jangan membaca kitab suci agama lain supaya tidak murtad. Ini terjadi di sepanjang hidupnya, hidup keluarganya, dan leluhurnya. Sebelum ada internet, mayoritas mereka memperoleh informasi berasal dari cerita yang diceritakan. Jadi, bukan melalui penggalian secara pribadi. Alangkah malangnya dan sungguh mengenaskan. Saudara-saudara yang terkasih,
Situasi yang terjadi sekarang ini merupakan saat-saat kemerdekaan bagi seluruh umat manusia yang merindukan rasa bebas dari segala bentuk-bentuk ritual agama yang memaksa dirinya untuk melakukan ritual tersebut. Sekalipun sebenarnya dia tidak memahami kenapa dan mengapa. Semua itu terjadi dikarenakan ritual tersebut berasal dari Allah yang mati, serta dari kitab suci yang bukan firman yang hidup. Tidak begitu dengan kekristenan. Yesus Kristus adalah Allah dan sekaligus firman Allah yang hidup. Oleh karena itu, Dia memberi dasar apa, mengapa, dan seperti apa manusia bila hendak melakukan sesuatu. Bahkan Kristus mengharuskan umat Kristen untuk mengenali siapa dirinya. Untuk apa Yesus Kristus mengharuskan umat Kristen mengenali dirinya? Semua hanya untuk menghindari hal yang terlihat sangat sepele, yaitu memastikan bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah Yahweh yang dinyatakan Alkitab. Karena memanglah hanya satu Allah di dunia ini. Artinya, tidak dimungkinkan ada Allah lain berada di dunia yang diciptakan di dalam Yesus Kristus oleh Allah Yahweh ini. Tetapi, kita memang harus berhati-hati melihat begitu banyak manusia di dunia ini yang menciptakan Tuhan yang ada di dalam pikirannya, ataupun berdasarkan sesuatu yang ditakutinya atau yang disakralkannya, sehingga dia membuat ritual untuk mempertuhankan ilah ciptaannya itu. Dengan demikian, orang Kristen dapat memastikan bahwa Allah yang berada di Al-Quran bukanlah Allah yang disebut di Alkitab. Bila saudara menelusurinya, maka saudara dapat melihat bahwa Allah di Al-Quran tidak akan pernah bisa disamakan dengan Allah Yahweh, sekalipun dipaksakan seperti apapun agar mirip. Yang paling sederhana untuk membedakannya, Allah Yahweh adalah Allah yang secara esensialnya adalah roh kasih. Kata kasih ini tidak akan saudara temukan di Al-Quran. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam pengajarannya, Yesus Kristus memberi gambaran yang tegas dengan segala konsekuensinya. Sebagai contoh, seperti apa konsekuensinya bila memilih hidup di bawah kasih karunia atau di bawah hukum Taurat. Ajaran Kristus ini diteruskan melalui para rasul Tuhan, bahwa manusia tidak akan mampu melakukan hukum Taurat secara utuh. Kristus mengajarkan dalam melakukan hukum Taurat tidak bisa kita pilih-pilih. Sebagai contoh, melakukan yang satu tetapi tidak melakukan yang lain. Tidak. Hukum Taurat tidak berlaku seperti itu. Tetapi bila kita gagal melakukan satu hukum Taurat, maka secara keseluruhan kita sudah gagal juga. Kristus berfirman bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Artinya, ke-10 hukum Taurat itu tetap berlaku. Tetapi dikarenakan ketidakmampuan manusia untuk melakukannya secara sempurna ke-10-nya, maka Kristus mengambil alih beban atau kuk tersebut.
Mengapa Yesus Kristus menuntut kesempurnaan dalam melakukan hukum Taurat bagi kalangan Kristen? Tidak seperti di zaman Perjanjian Lama. Ini merupakan konsekuensi agar memiliki kesamaan atau kesetaraan bobot atau kesamaan tuntutan, sebagaimana pada keselamatan yang diperoleh melalui kasih karunia, yaitu harus sempurna seperti Bapa, yang dikatakan di Matius 5 ayat 48. Kematian Yesus Kristus di kayu saliblah sebagai pembuka jalan keselamatan melalui anugerah atau melalui pemberian Tuhan semata. Sekali lagi kita ulangi, keselamatan bukan melalui hukum Taurat, tetapi melalui kasih karunia. Artinya, melalui belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dari sinilah aplikasi kasih karunia dan iman yang hidup serta berbuah menjadi realita dalam bentuk penolakan dari dalam diri kita untuk melakukan segala larangan-larangan hukum Taurat. Semua itu terjadi dikarenakan Yesus Kristus yang berada di dalam diri kita. Sekalipun kita tidak melakukan ritual hukum Taurat secara lahiriah lagi, tetapi hukum Taurat itu tetap ada, tetap menjadi larangan yang lahir dari dalam diri kita karena Kristus. Itulah arti hukum Taurat digenapi oleh Yesus Kristus. Dari semua ini, memanglah tidak dimungkinkan sama sekali kita akan keliru mengenali Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan kita memperbaiki kerusakan internal dari dalam diri manusia. Dia adalah pribadi agung yang sangat unik di dalam kemanusiaannya dan keilahiannya. Dengan demikian, sekali lagi kita katakan, tidak akan mungkin bisa disamakan dengan Allah SWT, dengan Allah orang Kristen. Dan tidak akan pernah bisa disama-samakan walau ditempelkan seperti apapun. Indikasi luar yang terlihat adalah akal budi yang selalu didahulukan oleh kalangan Kristen dibandingkan emosional, apalagi tanpa menggunakan nalar. Saudara-saudara yang terkasih, ketika tahun 90-an, saya membaca buku yang berisi debat antara Anis Saros, seorang tokoh Kristen, dan Ahmad Deedat yang dilaksanakan di Albert Hall, Inggris. Saya tidak tertarik pada hasil debat yang dinyatakan draw. Tetapi yang saya perhatikan adalah pola pikir seorang Kristiani yang lebih banyak mengalah dan selalu menampilkan pendapat berdasarkan fakta atau data, baik dari Alkitab, Al-Quran, ataupun dari sejarah. Hal ini sangat bertolak belakang dengan yang dilakukan Ahmad Deedat. Deedat dengan mudah mengutip ayat-ayat Alkitab. Tetapi bila kita recheck ke dalam Alkitab, ternyata bukan itu isinya. Hal ini sangat memalukan. Tetapi itu tidak penting bagi kalangan Muslim. Yang penting bagi mereka adalah keberanian dan kecepatan menjawab sekalipun tidak benar dan tidak memiliki dasar. Jadilah Deedat sebagai tokoh idola mereka dan menjadi guru besar dari seorang tokoh sempalan India, yaitu Zakir Naik, yang melanglang buana merecoki kekristenan dengan gaya yang persis meniru Ahmad Deedat, termasuk juga kebodohannya. Kedua orang ini
hanya mengulang-ulang hal-hal yang sama, yang bagi penonton malah menimbulkan rasa bosan terhadap debat yang terjadi. Tetapi memang unik, pengetahuan mereka yang minim pada Alkitab berani dipaksakan sebagai bekal mereka untuk berdebat. Inilah ciri khas Islam. Saudara-saudara yang terkasih, ciri khas kedua orang tersebut yang diwariskan kepada kalangan Muslim dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan yang mirip-mirip. Dan di sini dapat kita lihat beberapa seperti Tuhan kok menjadi manusia, Tuhan kok mati, dan banyak lagi yang mereka rewelkan, yang semua memperlihatkan bahwa mereka merendahkan kemahakuasaan Allahnya sendiri, yang ternyata tidak mampu melakukan apa-apa. Tetapi bila dibalik, ditanyakan tentang agama mereka, isinya hanya klaim bombastis, seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Bila ditanyakan tentang data dan faktanya, semua muter-muter kayak gasing tanpa kesimpulan. Dan uniknya, akan kembali lagi ke titik awal dengan bertanya, Tuhan kok menjadi manusia? Tuhan kok mati? Paling ditambah yang lain seperti, kok Tuhan digantung di tiang jemuran? Kok pakai kolor doang? Sebenarnya, di samping sakit kepala kalangan Kristen melihat tingkah para keledai liar ini, sejujurnya ada rasa yang sangat terenyuh, yang sangat dalam. Mengapa mereka seperti ini? Mengapa mereka terpuruk begitu dalam, tidak mau melihat realita? Mengapa mereka tidak mau membuka diri minimal untuk mengenali Tuhannya, kitab sucinya, dan nabinya, serta memeriksanya melalui hati nuraninya yang murni? Apakah memang seperti itu standar Allah, kitab suci, dan nabi yang benar? Yang pasti tidak, karena setiap mereka ditanya, sebenarnya mereka tidak mengerti apa-apa tentang ketiga hal tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, bila dipikirkan lebih lanjut, bagaimana dengan realita tentang adanya manusia yang tanpa dosa, yang juga dikatakan Al-Quran, yang bernama Yesus Kristus itu? Mengapa Yesus Kristus lolos tidak diamati oleh para pemuka agama Islam? Mengapa justru Nabi Muhammad yang diagungkan, yang notabene dia adalah tukang kawin, doyan perang, dan banyak lagi? Mengapa mereka tidak mau membandingkan antara Yesus Kristus dengan Nabi Muhammad? Di mana dan apa yang salah bila mereka melakukan itu? Apakah itu langsung dosa? Mungkin itu bisa menjadi dosa bila mereka membandingkannya dengan Allah SWT. Bisa jadi di dalam pemikiran kalangan Islam, membandingkan Yesus Kristus dengan Allah SWT adalah merupakan syirik. Tetapi bagaimana dengan Muhammad? Entah sadar atau tidak, mereka bisa menempatkan Muhammad pada posisi yang sangat luar biasa istimewa. Bahkan bisa memungkinkan menempatkan Muhammad menjadi selevel dengan Allah SWT. Memang pernah dan bisa jadi masih ada sebagian Muslim yang menempatkan Muhammad selevel dengan Allah SWT. Ini tidak bisa dipungkiri. Dengan melihat syahadat Islam yang menyertakan nama Muhammad, artinya Allah mereka tidak mampu memisahkan dirinya dengan Muhammad
Sekali lagi, mengapa nalar mereka sedemikian terpuruk? Orang Kristen sendiri tidak berhak untuk menarik kalangan Islam ke Kristen. Karena yang memanggil itu hanyalah Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang diutusnya. Sekalipun demikian, menyampaikan kabar baik atau Injil itu sangat perlu. Karena itu adalah amanat agung. Sekarang, tugas kalangan Kristen sudah sangat mudah melalui kemajuan teknologi internet. Saudara-saudara yang terkasih, ciri-ciri itulah yang juga ditiru para orang yang mengaku apologet Muslim. Bagi Muslim secara umum, Anda sudah mempelajari seperti apa kekristenan itu bersikap. Jadi, bila ada kalangan apologet Anda yang mengutip Alkitab, segera Anda mereceknya kembali ke Alkitab. Bila tidak sesuai, segeralah Anda menanyakan kepada yang bersangkutan. Lakukanlah itu dengan kebersihan hati, agar Anda memperoleh data yang berasal dari kebenaran. Janganlah Anda berpikir bahwa Anda akan memperoleh kebenaran firman Allah dari pemberitaan bohong dengan memutar isi Alkitab, juga melalui penghinaan pada umat Kristen dan kekristenan, dan banyak lagi yang menghina Tuhan orang Kristen. Perlu saudara ketahui, banyak dari mereka ini main kutip ayat, tetapi ketika dikonfirmasi balik dari Alkitab, ayat itu tidak ada. Minimal isinya berbeda. Cara-cara yang mereka lakukan ini adalah merupakan sebuah modus. Sekali lagi saya ulangi, menjadi sebuah modus, seolah meyakinkan Anda untuk mengklaim bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Marilah kita melihat kacaunya otak kalangan Muslim yang menuduh Alkitab itu palsu. Saudara-saudara yang terkasih, logika sederhananya sebenarnya tidak ada gunanya kekristenan memalsukan Alkitab. Karena Al-Quran dan Islam tidak berada di timeline sejarah agama samawi. Dikarenakan Allah orang Islam berbeda. Alkitab sendiri tidak memungkinkan akan adanya lagi nabi, apalagi agama yang baru. Bila peristiwa itu terjadi, Alkitab mengatakan itu adalah nabi-nabi atau pengajar-pengajar palsu atau sesat. Segera pakai nalar Anda. Alkitab dan kekristenan lebih dahulu ada dari Al-Quran dan Islam. Jadi, lebih baik Anda mengolah berpikir kritis Anda. Kitab suci Anda yang berbeda dari ketiga kitab suci agama samawi. Bukankah menjadi sebuah kebodohan bila Anda mengklaim kitab suci Anda yang benar dan kitab suci ketiga agama yang lain adalah palsu? Satu hal yang juga harus Anda pikirkan, ketiga agama samawi tidak memerlukan Islam. Sebaliknya, agama Islam memerlukan ketiga agama samawi, minimal melalui ketiga kitab sucinya. Sebagai catatan, ketiga kitab suci agama samawi menjadi satu dan menjadi kitab suci agama Kristen. Itulah Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa agama Islam membutuhkan Alkitab? Ini disebabkan Alkitab berisi 3 kitab suci agama samawi, yaitu Yahudi, Samaria, dan Kristen. Sementara itu, kalangan Muslim mengklaim Alkitab adalah palsu. Karena berbeda dengan banyak kisah di Al-Quran, pertanyaan sederhananya, apa parameter untuk mengatakan Alkitab palsu?
Apakah ada Taurat, Zabur, dan Injil di dalam Al-Quran? Sama sekali tidak ada. Yang ada hanyalah penggalan-penggalan ayat dari Alkitab. Sekali lagi kita katakan, tidak ada Taurat, Zabur, dan Injil di dalam Al-Quran. Jadi, Islam tidak memiliki parameter pembanding untuk mengatakan Alkitab itu palsu. Di samping itu, Islam tidak memiliki akar sejarah yang melebihi masa sebelum atau yang lebih tua dari masa Muhammad. Itu adalah konsekuensi Al-Quran sebagai wahyu. Artinya, tidak akan ada manuskrip atau kisah Islami sebelum masa Muhammad. Kita pertegas, seluruh keislaman muncul di zaman Muhammad, lebih spesifik lagi setelah Muhammad menjadi nabi. Dan kita kerucutkan lagi setelah seluruh Al-Quran dikumpulkan pada abad ke-8 atau ke-9 oleh Utsman. Bila kita tuntaskan, Al-Quran baru distandarisasi atau dikanonisasi pada tahun 1924. Tepat 100 tahun yang lalu. Artinya, sebelum masa itu, variasi Al-Quran memang banyak. Saudara-saudara yang terkasih, dengan melihat itu semua, masihkah Anda berani mengatakan Alkitab itu palsu? Bukankah bolak-balik orang Kristen bertanya, mana Taurat, Zabur, atau Injil di Al-Quranmu? Bisakah Anda menunjukkannya? Jadi, apa yang membuat Islam menuduh Alkitab itu palsu? Tujuannya hanya untuk merusak iman kekristenan. Itulah tujuan iblis yang sebenarnya. Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Terlebih di zaman sekarang ini, yang semua terbuka dengan terang benderang. Beragamalah Anda dari dasar apa yang dikatakan yang bersumber dari kebenaran semata. Bila sebuah agama diberitakan berdasarkan kebohongan, segera tinggalkan. Percayalah, tidak bisa Anda menggantungkan keselamatan hidup yang kekal Anda setelah Anda mati pada agama seperti itu. Anda memiliki hak untuk merdeka memilih agama Anda sendiri, karena yang masuk ke dalam neraka adalah Anda sendiri. Anda tidak bisa beralasan bahwa Anda diajak atau Anda diajari atau Anda dipaksa. Semua itu tidak dilihat Tuhan. Tuhan hanya bertanya, mengapa engkau melakukan itu semua? Sekali lagi, segera sadar. Saudara-saudara yang terkasih, bila dahulu saya menyimpan buku debat Anis Saros dan Ahmed Deedat dengan sangat berhati-hati dan bersembunyi-sembunyi, hal itu ternyata tidak ada artinya lagi saat ini. Sekarang, begitu banyak tokoh di dunia ini yang membahas lintas agama sedemikian bebas. Dan tempat yang paling bebas adalah di Indonesia. Tetapi kebebasan itu hanya dinikmati kalangan Islam. Kalangan Kristen tetap harus berhati-hati bila tidak ingin diciduk aparat ataupun Komnas HAM atau Komisi Nasi Bungkus yang berdasarkan hukum arogansi mayoritas. Sekalipun demikian, kalangan Kristen dunia juga sebagian dari mereka tetap menyembunyikan identitasnya bila membahas tentang agama Islam. Sebagai contoh adalah Christian Prince yang akrab disebut dengan nama CP. Karena apa yang diungkapkan CP memang dapat merontokkan agama Islam sama sekali. Mengenai kebenaran yang diungkapkannya sebenarnya tetap bisa diuji, karena dia membuka kanalnya untuk ajang debat juga. Tetapi satu persatu berakhir pahit bagi Muslim,
dan semua tidak mampu mempertahankan argumennya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sipi menganalisis Islam melalui bahasa internasional dan bahasa Al-Quran itu sendiri. Jadi, tidak sedikit kalangan Islam yang juga turun untuk belajar dan minimal menyimak tentang isi Al-Quran. Banyak manusia di dunia ini yang beralih dari Islam, dan juga banyak negara yang mulai berhati-hati menerapkan hukum Islam dan berubah menjadi moderat. Hal ini juga terjadi di negara asal muasal Islam itu sendiri, yaitu Arab Saudi. Hal yang sangat perlu diperhatikan oleh follower dan penerus kanal Sipi. Perhatikanlah terjemahan Anda. Jangan malah menimbulkan salah interpretasi. Ada 1 atau 2 kanal yang berantakan dan tidak peduli atas hasil terjemahan Google-nya. Sipi memang sudah menjadi fenomena yang menjadi nyata. Silakan hendak menerima atau menolak cara dia membuka kitab suci kalangan Islam. Tetapi sebelum Anda menolak, ada baiknya Anda dengarkan terlebih dahulu. Pelajari dan cari tahu kebenaran omongannya. Anda memiliki hak untuk itu. Jangan pernah takut. Jelaskan niat baik Anda ke siapa saja yang menghalangi Anda. Percayalah, tak seorang pun mampu memberi jaminan keselamatan hidup bagi Anda setelah Anda mati. Sekali lagi, carilah kebenaran itu, karena itu adalah mengenai diri Anda sendiri. Tak seorang pun berhak mencampurinya. Bila Anda telah memeriksa dengan melakukan cross-check ke Al-Quran, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bila yang dikatakan Christian Prince benar, maka sadarkan orang lain agar mau melihat realita yang mengerikan di hadapan mereka. Yang kedua, bila yang dikatakan Christian Prince adalah hoax, berilah jawaban yang menyejukkan. Dengan demikian, Anda berhasil menciptakan Islam menjadi agama damai. Sekali lagi, jangan takut. Laporkan ke polisi, entah siapapun yang mengancam Anda. Bila perlu, laporkan ke Mahkamah Internasional. Masalah agama bukan masalah di dalam sebuah negara semata, tetapi agama adalah masalah lintas negara. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.